Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al 'ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bifathika al-mubin. اليوم إن شاء الله سوف نأخذ الكلام عن العام. تعريفه umum. Pembahasan sekarang kita adalah tentang pembahasan apa itu umum, lafaz am. Ta'rifuhu, definisinya al-amu lughatan, am secara lughah disebut dengan asyamil. Asyamil itu yang meliputi. Wastilahan, secara istilah, apa itu am? Am adalah al-lafzul mustaghriqu li jami'i afradihi bila hasrin. Lafaz yang menghabiskan semua afrad, segala sesuatu. Fardun itu kan jiwa, berarti menghabiskan semua jiwa bila hasrin, tanpa batasan, berarti semuanya dia ikutkan, itu disebut dengan am. Mithlu, contohnya adalah innal abrara lafi na'im. Mana yang lafaz amnya? Al abrara, sesungguhnya orang-orang yang baik, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu adalah lafi na'im, dalam kenikmatan. Abrar, siapa orang baik yang mana? Semua orang baik dimanapun dia, maka dia akan mendapatkan kenikmatan di surga. Fa kharaja biqaulina al-mustaghriqu li jami'i afradihi, keluar dari perkataan kita al-mustaghriqu li jami'i afradihi, yang menghabiskan semua jiwa. Apa yang tidak termasuk pembahasan kita? Ma la yatanawalu illa wahidan, sesuatu yang tidak mencakup kecuali cuma satu. Apa contohnya? Kal alam. Apa itu alam? Nama orang. Muhammad, maka dia cuma menunjuk kepada satu orang. Atau Zaid, maka dia cuma menunjuk kepada satu orang tapi tidak menyeluruh. Nah, wan nakirah, nakirah sesuatu yang umum, tidak ditentukan yang mana tuh, enggak tahu. Nakiratun wan nakiratu fi siyaqi al-itsbat. Dia nakirah tapi dalam bentuk isbat. Isbat itu kalimatnya positif, maka dia tidak termasuk am. Kaqaulihi ta'ala fatahriru raqabah. Contohnya ada yang nakirah di dalam bentuk kalimat yang positif. Isbat itu positif. Tahriru raqabah. Raqabah di situ adalah nakirah. Dia bentuknya nakirah dan kalimatnya berbentuk positif, maka dia tidak termasuk am, tidak termasuk umum. Limadha? Li'annaha la tatanawalu jami'al afrad. Kenapa dia tidak termasuk umum? Karena dia tidak mencakup semua jiwa. Ala wajhi asyumul, tidak mencakup keseluruhannya. Wa innama tatanawalu wahidan ghaira muayyanin, tapi dia cuma mencakup satu saja yang dia inginkan. Ghaira muayyan, tapi satu ini tidak ditentukan. Jadi dia bukan umum, tapi dia nanti disebut dengan khusus, khas. Wa kharaja biqaulina, dan keluar dari pembahasan kita bila hasrin, tanpa batasan. Apa yang keluar? Ma yatanawalu jami'a afradih, sesuatu yang mencakup semua jiwanya. Ma'al hasri, tapi terbatas dia ke asma'il adad. Contohnya adalah adad mi'ah, dia mencakup seluruhnya tapi dia terbatas mi'ah saja, 100 saja. Alf, dia mencakup semuanya tapi cuman dia batasi sebanyak alf, berarti segala yang mencakup tentang adad, jumlah, berarti dia tidak termasuk am. Al-an siyaghu al-am, al-umum. Apa itu sighat al-umum? Apa saja yang termasuk sighat al-umum? Siyaghul umumi sab'un. Sighat umum itu ada 7. Yang pertama, ma dalla 'ala al-umumi bimaddatihi,
sesuatu yang menunjukkan umum dengan maddahnya sendiri, dengan kata-kata itu sendiri sudah menunjukkan keumuman. Nah, kata-katanya sendiri menunjukkan keumuman, itu yang dimaksud dengan bimaddatihi. Mislu kullu itu ketika kita mengatakan kullu, setiap, maka dia kata-kata setiap itu sudah menunjukkan umum. Jami', kata-kata jami' itu sudah menunjukkan umum, keseluruhan. Kafah, keseluruhan. Qatibah, ammah, keseluruhan, umumnya. Nah, keseluruhan ini semuanya kul, jami', kafah, qatibah, ammah, semuanya artinya sama, seluruhnya artinya. Kaqaulihi ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami, kulla syai'in, segala sesuatu, khalaqnahu, kami ciptakan, biqadar, dengan qadar tertentu. Thumma asma'u asyarti, yang selanjutnya adalah isim syarat. Di antara yang termasuk isim syarat itu adalah man, ainama, man ainama. Insyaallah nanti ana kirimkan foto untuk isim syaratnya. Kalau ana lupa nanti tolong diingatkan ya. Asma'us syarti. Yang selanjutnya sigat umum itu adalah isim syarat. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, man amila, siapapun yang melakukan kesalihan, falinafsih, maka itu adalah untuk jiwanya. Berarti siapapun, mau laki-laki, perempuan, kecil, tua, nah, maka itu akan kembali kepada dirinya. Kesalehan itu akan kembali kepada dirinya. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah, dan kemanapun kalian menghadap, fathamma wajhullah, maka di situ akan ada Allah. Maksudnya Allah ma'ana, Allah selalu bersama, Allah selalu mengawasi. Itu yang dimaksud dengan fathamma wajhullah. Kemanapun, berarti di situ umum, kemanapun kita mengarah, ke arah timur, barat, utara, selatan, timur laut, kemana-mana tetap Allah ma'ana, Allah selalu mengawasi. Allah ya'rif kulla syai'. Afwan. Summa, yang selanjutnya yang termasuk sigat umum adalah asmaul istifham. Jadi yang pertama kali harus dipahami adalah apa itu umum. Am itu adalah lafaz yang menghabiskan semua jiwa, bila hasrin, tanpa batas, berarti semuanya masuk. Itu yang disebut dengan am, lafaz am. Yang selanjutnya termasuk sigat am itu adalah asmaul istifham, isim istifham, isim yang dipakai untuk bertanya. Kaqaulihi ta'ala, faman ya'tikum bima'in ma'in, siapakah, siapa sajakah, ya'tikum bima'in ma'in, yang akan memberikan kalian air. Summa madza ajabtumul mursalin, apa yang akan kalian, apa tuh apa saja, ajabtumul mursalin, yang telah kalian jawab kepada nabi-nabi yang diutus. Nah, al mursalin, kepada orang yang diutus. Fa aina tadhhabun, kemana kalian akan pergi. Aina, kemana. Maka isim istifham, isim syarat, dan madalla ala al-umum bimaddatihi itu termasuk sigat umum.
Yang selanjutnya apa yang termasuk sigat umum? Yang termasuk sigat umum selanjutnya adalah al-asmaul mausulah, isim mausul. Semua isim mausul adalah termasuk umum, sigat umum. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang yang jaa'a bis-sidqi, yang datang dengan kebenaran, wa saddaqa bihi, dan dia benarkan hal tersebut, ulaika humul muttaqun, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi siapa saja. Summa wa qawlihi afwan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang dia, berusaha dia untuk berjalan di jalan kami, kata Allah Ta'ala, lanahdiyannahum subulana, maka kami pasti akan menunjuki mereka kepada jalan-jalan kami. Thumma isim mausul, alladzi di atas, habis itu alladzina. Thumma wa qawlihi inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Baik. Summa walillahi ma fis samawati wal ard. Apapun ma, alladzi, ma, mim di sini adalah mim al mausulah yang berarti alladzi, yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya. Walillahi ma fis samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah yang ada di semua yang di langit, semua yang di bumi. Tidak ada pengecualian. Maka itu disebut dengan am, lafaz am. Selanjutnya yang termasuk sigat umum adalah an-nakiratu fi siyaqi an-nafi. Dia bentuknya nakirah tapi dalam kalimat yang negatif. Kalau tadi yang positif, sahih ya. Sekarang yang negatif. Tadi yang apa tadi ya? Di ta'rif tadi, fa kharaja biqaulina al-mustaghriq li jami'i afradihi. Kembali lagi di situ. Yang selanjutnya termasuk sigat umum adalah an-nakiratu fi siyaqi an-nafi. Dia bentuk katanya nakirah tapi negatif bentuk kalimatnya. Au an-nahi, atau dalam bentuk nahi, dia nakirah tapi dalam bentuk nahi. Au asy-syarti, dia nakirah tapi dalam bentuk syarat. Au al-istifham, dia istifham tapi dalam bentuk nakirah. Kaqaulihi ta'ala, yang pertama contoh nakirah di siyak nafi. Apa itu? Ma min ilahin illallah. Ma di situ nafi, tidak ada, berarti negatif. Min ilahin, tidak adalah min ilahin, dari ilah, illallah, kecuali Allah Ta'ala. Tidak adalah ilah kecuali Allah Ta'ala, berarti tidak ada jenis ilah yang manapun kecuali Allah, yang bentuk ilah apapun kecuali Allah. Maka itu di situ ilahnya adalah umum, yang manapun, dimanapun, kecuali Allah Ta'ala. Wa qawluhu ta'ala, wa qawlihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah. Nah itu nahi, sahih ya. Nahi fi sighati an-nakirah, fi siyaq fi an-nakirah, dia bentuknya nafi, nahi, larangan, di siyak nakirah. Nah, di nakirah, janganlah engkau mempersekutukan dengan sesuatu pun, segala sesuatu apapun itu, maka seluruhnya tidak boleh dipersekutukan dengan Allah. Itu yang disebut dengan am, umum lafaznya. Wa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala, in tubdu, ini yang contoh yang ketiga, yang mana tuh? Nakirah di siyak syarat. Nah, in tubdu,
syai'an, apabila kamu menampakkan sesuatu, syai'an, sesuatu yang mana, apapun itu, maka itu umum. Au tukhfuhu, apabila kamu menampakkan, kamu munculkan sesuatu apapun itu, au tukhfuhu, atau kamu sembunyikan apapun itu, fa innallaha kana bikulli syai'in alima, Allah terhadap sesuatu maha mengetahui. Yang selanjutnya adalah nakirah fi siyaqi al-istifham al-inkari. Istifham inkari adalah sesuatu yang tidak butuh kejawaban. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya, siapakah Tuhan, Tuhan yang mana, Tuhan yang manapun, ghairullah, selain Allah, ya'tikum bidhiya, yang akan memberikan cahaya kepada kalian. Summa al-mu'arrafu bil idhafah mufradan kana am majmu'an. Apa itu maksudnya? Al-mu'arraf, oh ini keterangannya udah langsung. Nah nih, al-mu'arrafu bil idhafah, sesuatu yang dimakrifahkan dengan idhafah. Tanda-tanda isim ma'rifah itu kan ada isim isyarah, ada isim mausul, ada al-mu'arraf bi alif lam, sahih ya. Habis itu mu'arraf bi al-idhafah, sahih ya. Sesuatu yang dimakrifahkan dengan idhafah. Dia makrifah kenapa? Karena idhafah. Al-mu'arrafu bil idhafah, sesuatu yang dimakrifahkan karena dia idhafah. Idhafah kalau mudhafun ilaih, idhafah itu kan dia terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih, sahih ya. Kalau seandainya mudhafun ilaihnya ma'rifah, maka idhafahnya disebut dengan ma'rifah. Itu yang disebut dengan mu'arraf bi al-idhafah, isim yang dimakrifahkan dengan idhafah. Maksudnya adalah mudhaf dan mudhafun ilaih, yang mudhafun ilaihnya berupa isim ma'rifah. Idhafah kalau mudhafun ilaihnya nakirah, maka keseluruhan idhafahnya disebut dengan nakirah. Tapi kalau mudhafun ilaihnya adalah ma'rifah, maka keseluruhan idhafah itu disebut dengan ma'rifah. Itu yang dimaksud di sini dengan al-mu'arrafu bil idhafah, sesuatu yang dimakrifahkan dia menjadi isim ma'rifah. Kenapa? Karena diidhafahkan kepada sesuatu yang ma'rifah. Mudhafun ilaihnya adalah sesuatu yang ma'rifah. Mufradan kana, baik mudhafun ilaihnya itu berbentuk mufrad, am majmu'an, atau berbentuk jama'. Ka qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wazkuru ni'matallahi alaikum, sebutkanlah oleh kalian nikmat Allah kepada kamu. Ini nikmat, ini kalau mudhafnya berbentuk mufrad ya, baik mudhafnya berbentuk mufrad atau mudhafnya berbentuk jama'. Bukan mudhafun ilaih berbentuk jamak, tapi baik mudhafnya berbentuk mufrad atau mudhafnya berbentuk jamak, maka dia bermakna umum. Nah, wazkuru berarti kalau umum itu kan sesuatu yang mencakup segala sesuatu, sahih ya. Sebutkanlah oleh kalian nikmat Allah kepada kalian. Nikmat ini kan berbentuk mufrad, sahih ya. Tapi karena dia dimakrifahkan, maka dia bermakna umum, berarti nikmat apa saja umum dia. Nikmat yang mana saja, nikmat apa saja. Sebutkanlah nikmat apa saja yang Allah berikan kepada kalian. Nikmat Allah kepada kalian berarti semua nikmat itu adalah dari Allah Ta'ala. Summa, atau mudhafnya berbentuk jamak. Ini di sini tidak ada, di layar sini tidak ada. Atau mudhafnya berbentuk jamak. Contohnya apa? Fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Sebutkanlah semua nikmat Allah. Umum, nikmatnya mana tuh? Semua nikmat Allah. La'allakum, nikmat Allah. Ala tuh berbentuk jamak. Ala,
Nikmat artinya la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung. Maka itu disebut dengan umum, lafaz umum, nikmat, semua nikmat maksudnya. Summa al-mu'arrafu bi alif lam al-istighraqiyah. Selanjutnya adalah sesuatu yang ma'rifah dia dengan alif lam al-istighraqiyah. Apa maksudnya? Ketika dimasukkan alif lam maka dia mencakup segala sesuatu walaupun dia berbentuk mufrad. Dia menghabiskan segala jenisnya. Mufradan kana am majmu'an, baik dia dalam bentuk mufrad atau majmu'an atau jamak. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia dha'ifa. Di sini perhatikan, insan ini kan berbentuk mufrad, tapi karena dia di sini ada alif lam, ini alif lamnya disebut dengan alif lam al-istighraqiyah, yang menghabiskan semua jenis manusia, yang menghabiskan seluruh manusia. Berarti khuliqal insanu dha'ifa, semua manusia diciptakan dalam keadaan lemah, dhaif. Walaupun bentuknya mufrad, tapi karena dia pakai alif lam ini disebut dengan alif lam al-istighraqiyah, yang menghabiskan segala jenisnya, segala jenisnya. Al-istighraqiyah menghabiskan semua pribadinya, arti semua manusia. Wa qawlihi ta'ala, wa idza balagal atfalu minkum, apabila telah sampai anak-anak kecil di antara kalian al-hulum, mimpi, arti sudah sampai mereka ke masa baligh, falyasta'zinu kama sta'zana alladzina min qablihim, hendaklah mereka minta izin sebagaimana orang-orang sebelum mereka juga minta izin. Nah, di sini al-atfalu berbentuk jamak. Alif lam di sini disebut dengan alif lam al-istighraqiyah, maka dia ma'rifah dengan alif lam al-istighraqiyah. Jadi alif lamnya ini menghabiskan semua anak-anak kecil. Jadi anak kecil manapun apabila mereka sudah mencapai usia baligh, maka mereka ketika masuk ke kamar orang tuanya harus meminta izin dulu. Tidak boleh main serobot-serobot aja. Itu disebut dengan alif lam al-istighraqiyah, yang dia menghabiskan semua jenisnya dia, semua pribadinya, bukan semua jenisnya, karena nanti ada lagi jenis. Wa ammal mu'arrafu bi alif lam al-ahdiyah, adapun sesuatu yang dimakrifahkan dengan alif lam al-ahdiyah. Al-ahdiyah ini sesuatu yang sebelumnya sudah disebutkan, ahdi zikri, disebutkan sebelumnya dalam, habis itu disebutkan lagi dia, itu disebut dengan alif lam al-ahdiyah. Fa innahu bihasabi al-ma'hud, maka dia tergantung sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Fa in kana 'amman fal mu'arrafu 'ammun, apabila sesuatu yang disebutkan sebelumnya adalah umum, semuanya dia habiskan, fal mu'arrafu 'am, maka ketika dia dimakrifahkan, maka isim makrifahnya itu dia adalah umum juga. Fa wa in kana khassan fal mu'arrafu khassun, maka isim makrifahnya juga khas. Nah, biar lebih jelasnya kita jelaskan. Kita berikan contoh. Misalul 'am qauluhu ta'ala. Contohnya yang umum adalah firman Allah Ta'ala, wa idz qala rabbuka lil malaikati. Al-ahd, ulangi lagi ya. Al-ahdu itu maksudnya sesuatu yang sebelumnya sudah disebutkan, habis itu disebutkan lagi dia sesudahnya itu pakai alif lam. Nah, itu yang disebut dengan ahdiyah. Berarti dia disebutkan sebelumnya dalam pembicaraan, habis itu disebutkan lagi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati.
Wa idh qala rabbuka lil malaikah, apabila Tuhanmu berkata kepada malaikat-malaikat, seluruh malaikat, inni khaliqun basharan min tin, sesungguhnya saya menciptakan basharan, seorang manusia dari tin, dari tanah. Fa idza sawaituhu, dan apabila saya telah menciptakannya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan saya tiupkan ruhku kepadanya, kata Allah Ta'ala, fa'aqu lahu sajidin, maka seluruh malaikat aku lahu sajidin, sujud kepada dia. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka seluruh malaikat sujud kepada fasajadal malaikatu, malaikat sujud, kulluhum seluruhnya, ajma'un seluruhnya, berarti tanpa pengecualian. Perhatikan, al malaikatu di sini sebelumnya kan sudah disebutkan juga al malaikah di atas. Malaikah di atas maksudnya adalah keseluruhan malaikat tanpa kecuali, berarti kan umum untuk seluruh malaikat. Maka malaikat lafaz kedua yang ada di ayat 73 ini berarti dia juga termasuk umum. Kenapa? Karena malaikat yang ada di ayat 71 itu adalah bermakna umum untuk keseluruhan malaikat, maka malaikat yang di bawah maksudnya juga adalah umum. Itu yang disebut dengan apabila ahdnya itu adalah umum, maka ketika alif lam ma'rifahnya itu alif lam yang menunjukkan kalau isim itu ma'rifah, yang keduanya maka dia juga bermakna umum. Wa in kana khassan fal mu'arrafu khassun. Apabila yang dimaksud sebelumnya adalah khusus, maka kalaupun sesudahnya ada alif lam, maka maksudnya dia juga adalah khusus. Mana contohnya? Famithalul khas qauluhu ta'ala, contoh yang khasnya adalah firman Allah Ta'ala, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Nah, siapa itu? Nabi Musa alaihissalam. Fa'asa fir'aunu ar-rasulah, maka Fir'aun membangkang, asa, bermaksiat, maksudnya tidak mematuhi ar-rasulah. Nah, ar-rasul, rasul pertama di ayat 15 ini kan seorang rasul. Siapa maksudnya rasul itu? Nabi Musa, sah ya. Di ayat 52, di ayat afan. Ini kan di ayat 15 tadi ya. Di ayat 16 ar-rasulah, lafaz rasul diulang kembali. Kan pakai alif lam. Alif lam di sini disebut dengan alif lam ahdiyah, menjelaskan isim yang sebelumnya disebutkan rasul. Nah, karena yang di sini yang di ayat 15 rasulnya adalah satu orang khusus dia, maka ar-rasul di sini yang di ayat berikutnya di ayat 16 walaupun dia dalam bentuk isbat, bentuknya positif pakai alif lam, tapi karena dia menjelaskan yang tadi rasul, maka dia tidak termasuk lafaz umum. Kenapa? Karena dia ahdi zikri namanya. Dia menyebutkan sebelumnya yang sudah disebutkan. Dia cuma menjelaskan aja lagi fungsinya, berarti dia tidak termasuk umum. Ammal mu'arrafu bi allati li bayanil jins. Nah, itu yang tadi jenis-jenis alif lam ya. Adapun sesuatu yang dimakrifahkan dengan alif lam, allati li bayanil jins, tapi dia untuk menjelaskan jenis fungsi alif lamnya itu, fala ya'ummul afrad, maka dia tidak bermakna lafaz umum. Tidak dia mencakup seluruh jiwa, dia tidak mencakup seluruh pribadi. Afwan, apa yang terjadinya?
Fala ya'ummul afrada, maka dia tidak umum untuk keseluruhan pribadi, berarti dia bukan lafaz umum, itu maksudnya. Fa idza qulta ar-rajulu khairun minal mar'ah, maka apabila kamu mengatakan ar-rajulu khairun minal mar'ah au ar-rijalu khairun minan nisa, ketika kita mengatakan ar-rajulu khairun minan nisa, atau ketika kita mengatakan ar-rijalu ar-rajulu khairun minal mar'ah, atau kita mengatakan ar-rijalu khairun minan nisa, falaisal muradu anna kulla fardin minar rijali khairun min kulli fardin minan nisa, maka maknanya bukan seluruh laki-laki lebih baik daripada seluruh wanita, tapi dia menjelaskan jenis laki-laki lebih baik daripada jenis perempuan, itu maksudnya. Wa innamal muradu, tapi maksudnya adalah anna hadzal jinsa khairun min hadzal jins, tapi maksudnya adalah jenis laki-laki lebih baik daripada jenis perempuan. Wa in kana qad yujadu, walaupun kadang-kadang terdapat min afradin nisa, ada beberapa orang perempuan, man huwa khairun min ba'dir rijal, lebih baik daripada sebahagian laki-laki. Tapi dia ini menjelaskan jenis, berarti kalau ada orang mengatakan ar-rajulu khairun minal mar'ah, laki-laki, jenis laki-laki lebih baik daripada jenis perempuan. Taib, kenapa? Karena alif lam di situ dia bukan bermakna al-istighraqiyah, bukan menghabiskan seluruh jiwa-jiwa laki-laki itu, tapi dia menunjukkan jenis laki-laki, itu maksudnya. Jenis laki-laki lebih baik daripada jenis perempuan secara umum. Taib. Al-amalu bil-am. Taib, itu sudah ada tadi keterangan tentang apa itu am, umum. Nah, al-an al-amalu bil-am. Apa hukum beramal dengan sesuatu yang umum? Yajibu al-amalu bi'umumil lafzi al-am. Wajib beramal dengan umumnya lafaz am. Wajib kita beramal dengan umumnya lafaz am. Kalau misalnya ada perintah, sebuah perintah umum, maka kita wajib menjalankan perintah tersebut. Nah, hatta yasbutu takhsisuhu, sampai ada pengkhususan. Kalau tidak ada pengkhususan, berarti kita beramal dengan umumnya lafaz tersebut. Limadha? Li'annal amala binususil kitab, karena beramal dengan nas kitab, was sunnati, dan nas sunnah, wajibun ala ma taqtadihi dilalatuha, wajib atas apa yang dikandung oleh dalalahnya dan oleh perintah yang ada di umum tersebut. Hatta yaquma dalilun ala khilafi dzalik, sampai ada dalil yang menyatakan hal yang berbeda lagi. Kalau ada dalil yang menyatakan hal berbeda, berarti ada pengkhususan, maka kita tinggalkan yang umum, kita lakukan yang khusus. Tapi kalau tidak ada pengkhususan dalam sebuah syariat, maka kita wajib beramal dengan umumnya lafaz yang ada pada perintah tersebut. Baik. Wa idza waradal 'am bisababin khassin wajabal 'amalu bi'umumihi. Apabila itu yang selesai tadi, yang paragraf 1 selesai ya. Paragraf 2, wa idza waradal 'am bisababin khas, apabila datang perintah yang umum karena sebuah sebab yang khusus, wajabal 'amalu bi'umumihi, maka wajib kita beramal dengan umumnya lafaz yang ada di perintah tersebut, bukan karena sebab yang khusus tadi. Jadi kalau misalnya ada lafaz yang am, perintahnya umum karena ada sebuah kejadian yang terjadi, Allah turunkan misalnya ayat, maka kita wajib beramal dengan turunnya ayat tadi itu, dengan umumnya lafaznya. Limadha?
li'anna al-ibrata bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Karena ibrah kita mengambil pelajaran bi'umumil lafzi dengan umumnya sebuah lafaz, la bi khususis sabab, bukan karena sebab yang khusus. Illa an yadulla dalilun, kecuali ada dalil yang menunjukkan ala takhsisil am, khususnya sebuah yang umum, pengkhususan sebuah yang umum, bima yushbihu hal sabab alladhi warada min ajlihi, bima yushbihu hal sabab, yang mirip dengan kondisi sebab, alladhi warada min ajlihi, yang datang, sebab yang datang karenanya, fayakhtassu bima yushbihuha, maka dia khusus dengan yang semisal dengannya tersebut. Ini ana jelaskan dengan contoh ya. Misalu ma la dalila ala takhsisihi. Perhatikan, contoh sesuatu yang tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Ayatul zihar, ayat zihar. Fa inna sababa nuzuliha ziharu Ausin ibni Samit wal hukmu 'ammun fihi wa fi ghairihi. Perhatikan, ada sebuah ayat yang turun karena seorang laki-laki menzihar istrinya. Zihar itu adalah menyerupakan istri dengan ibu atau saudara perempuan, itu disebut dengan zihar. Misalnya dia mengatakan, oh punggung kamu mirip sama punggung ibu, itu disebut dengan zihar. Nah, yang sahabat ini, yang Aus bin Samit, As-Samit ini menzihar istrinya. Istrinya tidak ridha dengan hal tersebut, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan hal tersebut. Nah, ini kan penyebabnya khusus kan? Apa penyebabnya? Karena Aus bin As-Samit menzihar istrinya. Turun ayat, sahih ya? Berarti turunnya ayat berkaitan dengan zihar yang dilakukan oleh Aus bin As-Samit. Berarti kan sebabnya khusus, tapi lafaznya umum, yaitu pelarangan akan zihar. Berarti secara umum zihar itu dilarang. Maka kita mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah, pelajaran itu kita ambil karena ada lafaz yang umum, bukan karena sebab yang khusus. Jadi ayat ini berlaku untuk seluruh kaum muslimin, untuk semua orang, tidak boleh menzihar istri, dia tidak boleh melakukan zihar, menyamakan istrinya dengan orang tuanya, menyamakan istri dengan ibunya, kecuali dalam sifatnya, tapi kalau secara fisik tidak boleh disamakan. Hadza takriman lil ummahat, itu tabaan, itu adalah untuk memuliakan ibu, tidak boleh menzihar. Berarti dia secara umum dia berlaku, ayat ini berlaku umum walaupun penyebabnya adalah penyebab khusus, yaitu kejadian yang terjadi pada Aus bin As-Samit dan istrinya. Perhatikan itu, maka itu yang makna disebut dengan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah, pelajaran kita ambil dengan adanya lafaz yang umum, bukan karena sebab yang khusus. Walaupun sebabnya cuma turun kepada Aus bin As-Samit, tapi ayatnya berlaku bagi seluruh kaum muslimin. Lafaznya adalah lafaz am. Dan sampai sekarang tidak ada pengkhususan terhadap ayat tersebut. Maka karena tidak ada pengkhususan, maka seluruh kaum muslimin beramal dengan umumnya lafaz ayat tersebut, lafaz ayat zihar, tentang larangan zihar. Wa misalu ma dallad dalilu ala takhsisihi, dan contoh ada dalil yang mengkhususkan umumnya lafaz tersebut. Nah, kalau tadi kan ada sebab khusus, tapi karena tidak ada sebab khusus, yaitu sebab Aus bin As-Samit yang menzihar istrinya, turun ayat umum tentang larangan zihar.
maka ayat ini berlaku bagi seluruh kaum muslimin. Umum dia bagi seluruh kaum muslimin, walaupun penyebab turunnya ayatnya adalah khusus kepada Aus bin As-Samit. Nah, wa misalu ma dalla dalilu ala takhsisihi, dan contoh adanya dalil yang mengkhususkan sesuatu yang umum itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mada qal? Wa mithalu ma dalla ad-dalilu ala takhsisihi. Kalau yang tadi tidak ada dalil yang mengkhususkannya, maka kita beramal dengan umumnya lafaz. Al-an wa mithalu ma dalla ad-dalilu ala takhsisihi. Contoh sesuatu yang ada dalil untuk mengkhususkannya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah SAW, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Tidaklah menjadi sebuah kebaikan, bukan sesuatu yang baik, berpuasa di safar. Ini kan ada hadis nih, bukan sesuatu yang baik berpuasa ketika melakukan safar. Apa sebabnya Rasulullah SAW mengatakan ini? Fa inna sababahu, sebabnya adalah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang dalam safar. Fara'a zihaman. Rasulullah SAW sedang safar. Fara'a zihaman, melihat orang berkumpul. Warajulan qad dhullila alaihi. Rasulullah SAW melihat orang berkumpul ramai. Warajulan qad dhullila alaihi. Ada laki-laki yang sedang dikerumuni oleh orang. Faqala, maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, ma hadza, ini apa ini? Apa yang terjadi? Qalu shaim. Orang mengatakan dia sedang berpuasa dan dia sedang dalam kondisi safar. Faqala laisa minal birri as-siyamu fis safar. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan laisa minal birri as-siyamu fis safar. Tidaklah sesuatu yang baik orang berpuasa ketika dalam kondisi safar. Nah, fahadzal umum khasun. Umum ini adalah lafaz yang umum, khasun, tapi dia khusus. Khusus bagi siapa? Biman yushbihu hala hadzal rajul, yang mirip kondisinya dengan laki-laki tadi. Wa huwa man yashuqqu alaihi shiyam fis safar, yaitu bagi orang yang berat baginya untuk menjalankan puasa dalam kondisi safar. Wad dalilu ala takhsisihi, dalil untuk mengkhususkannya adalah bidzalika anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu fis safar. Wad dalilu ala takhsisihi, dalil yang mengkhususkannya adalah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu fis safar, berpuasa ketika dalam kondisi safar. Haitsu kana la yashuqqu alaihi, di mana Rasulullah SAW tidak merasa berat dengan berpuasa dalam kondisi safar. Wala yaf'alu sallallahu alaihi wasallam ma laisa bibir, dan Rasulullah SAW tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, maka ini khusus, dalil ini umum. Laisa minal birri as-siyamu fis safar, dalil ini umum bagi orang yang umum ini nih. Fahadzal umum khasun
keumuman ini khusus bagi orang yang merasa berat menjalankan puasa ketika safar. Jadi dia umum tapi khusus bagi siapa? Bagi orang yang merasa berat. Baik, itu sesuatu yang umum yang ada pengkhususannya. Baik, ila huna idza kana 'indakum su'al yumkin an tas'aluni. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.